Hai guys, balik lagi dengan gua Jonathan dan di video kali ini video bakal kayak ngajarin kalian buat yang ngebeli atau pengen ngebeli kit keyboard SAS ini, cara ngerakitnya kayak gimana. Jadi maaf buat kameranya agak buram di samping-sampingnya ini, nggak ngerti kenapa. Tapi ntar gue bakal coba kerjain semuanya di bagian tengah biarin lebih fokus. Oke, kalau begitu kita bisa mulai ke ngerakitnya ya. Oke, jadi yang kalian dapatkan kalau misalnya kalian beli kit ini adalah satu case clear. Ini ada top sama bottom. Topnya itu hanya plate dan bottomnya hanya kayak bottom aja. Terus ada yang versi berwarnanya sesuai dengan warna case yang kalian pilih atau warna PCB pas di Tokopedia-nya itu. Dan ada satu vacuum pack. Ini isinya ada PCB, dioda, ada 12 biji. Ada satu example juga, ntar bakal pas gue buka bakal gue tunjukin. Ada 4 spacer 10 mili, ukurannya M2. Lalu ada baut atau skrup M2 yang panjangnya 5 mili. Oke, untuk yang ini gue bakal ngerakit menggunakan switch Faker Panda dan juga stabilizernya entah stabilizer apaan. Dan itu yang kalian butuhkan untuk merakit keyboard ini. Jadi nggak pas kalian ngebeli tuh nggak langsung dapat semuanya ini. Harus kalian tambahin lagi. Soalnya di kit yang gue provide itu, yang ini nih, kantong ini udah bisa buat pakai lah bisa dibilang PCB-nya. Jadi kalian nggak usah nggak beli komponen-komponen kecil gini lagi nih. Ini kan murah nih, jadinya kayak cuma buang ongkir doang. Jadi lebih baik kayak gue provide aja. Setelah itu, untuk case seperti ini, oke. Untuk case seperti ini ada plate, lalu ini juga ada bottomnya. Ini ketebalan 3 mm akrilik, terus untuk screw hole-nya agak tipis ya nih. Jadi kalian semoga hati-hati pas masangnya. Tapi so far sih gue masih belum pernah matahin. Jadi kayaknya aman. Terus untuk di keyboard ini yang kalian butuhkan lagi adalah ini nih, Pro Micro. Coba fokus. Nah, ini Pro Micro dan yang ini nih yang 16 MHz dengan 5 volt. Ini bagian sininya gue pakein silikon sealant atau pakai lem panas juga bisa biarin USB-nya nggak copot. Soalnya pas kemarin terakhir stream ya dia copot dan cukup memalukan dan cukup menyebalkan. Terus untuk switch-nya akan menggunakan switch Faker Tactile hari ini. Ini kayak Holy Panda tapi KW. Oke. Setelah itu kalian membutuhkan 2U stabilizer. Ini harus yang PCB mount ya. Bisa yang clip in atau bisa yang screw in. Terus nanti di paket kalian oke overexpose sorry. Intinya ini rubber fit tuh, rubber fit. Ini rubber fitnya itu buat kalian pasang di bagian bawah case-nya. Nah, ini nanti bakal ada dalam kantongnya ini. Jadi kalian jangan khawatir kalau nggak ada yang ini. Oke, yuk sebelum kita mulai, Pro Micro akan di flash terlebih dahulu. Untuk nge-flashnya akan gue tampilkan sekarang seperti apa. Oke, jadi untuk cara flash firmware-nya gampang banget. Kalian cuma tinggal open dulu nih di sebelah sini QM Code Toolbox ya. Ini kalian pilih aja yang untuk firmware-nya yang nanti kalian harus download dulu. Untuk firmware-nya susvia.hex dan bagian lainnya di QM Code Toolbox nggak usah kalian sentuh. Yang penting untuk microcontroller-nya kalian ganti ke ATmega 32U4. Nah, kalau misalnya kalian punya keyboard QMK lain mungkin udah ketulis di sini HID device connected. Dan untuk yang SAS ini kan masih Pro Micro nih. Jadi sebelum kalian bisa flash kalian harus reset dulu. Dikenain aja pin yang resetnya. Ntar bakal ketulis yang kayak ini kuning ini, terus tinggal kalian flash aja. Oh, udah deh selesai. Terus sekarang harusnya kalau kalian load di VIA harusnya ke detect sebagai SAS. Dan kalian tinggal gonta-ganti aja, misalnya mau ganti jadi F, G, H, J, K, L gitu bisa. Terus tinggal kalian tes aja apakah berfungsi atau tidak.
dan dia berfungsi normal semua. Gitu aja deh cara nge-flash SAS. Oke, setelah Pro Micro di flash, ini udah gue flash, jadi tadi gue tampilin. Dan untuk Pro Micro ini ntar tinggal disolder aja ke PCB. Oke, ini adalah PCB-nya. Dan untuk PCB-nya kalian buka dulu plastiknya. Ini gue vacuum seal. Kalau ada yang vacuumnya kebuka, maaf mungkin gara-gara ketusuk diodanya. Setelah gue buka, ini ada PCB. PCB-nya warnanya juga tergantung dengan varian yang kalian pilih. Kebenaran yang ini warna merah, ada yang warna biru, dan ada yang warna kuning. Terus ada dioda dan spacer. Untuk diodanya, kalau misalnya kalian membutuhkan lebih atau kalian salah, ini tipe diodanya itu adalah 1N4148 dan harganya kurang lebih 100 perak per piece. Jadi daripada kalian ngebeli barang 1000 terus ongkirnya 10.000, mendingan gue provide aja kan. Terus ini yang tadi M2 5 mm. Dan ini spacer M2 panjangnya 10 mm. Nah, dioda kan tadi kan gue sempat bilang tuh ada yang gue contohin dibengkokin. Nah, ini nih yang gue contohin nih. Udah gue bengkokin. Jadi ntar yang gue harapkan adalah kalian bisa replikasi hal seperti ini buat dimasukin ke PCB-nya. Nah, PCB-nya seperti ini. Bagian ini yang gak ada marking apa-apa, cuma ada matanya doang. Ini adalah bagian yang bakal ngadep ke plate. Jadinya nanti seperti ini. Nah, bagian bawah sini, ini adalah bagian bawahnya. Kalian dioda dipasang di bawah sini, dan Pro Micro juga dipasang di bawah sini. Oke, pertama, di sini kalian bisa lihat nih, dekat tempat buat diodanya nih, ini kan ada yang kayak lebih putih gitu kan, ujung-ujungnya nih. Atau yang di sebelah sini juga nih, lebih lebih tebel gitu garisnya. Nah, itu tuh kalian samain dengan yang garis hitam di bagian diodanya. Aduh, nggak fokus lagi. Coba. Tuh, di bagian hitam diodanya itu kalian masukin di bagian yang ini nih. Hello, fokus. Nah, bagian yang lebih tebel ini nih warnanya nih. Yang putihnya lebih tebel garisnya. Oke. Sebelum kita masukin, tentu saja kita harus bengkokin terlebih dahulu. Nah, teknik yang gue bisa lakuin adalah menggunakan jari gue. Gue nggak pakai alat-alat lain, soalnya jujur males. Dan yang kalian harus lakuin tuh cuma tinggal dipegang, terus dibengkokin nih. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Terus dipegang dari sampingnya yang udah dibengkokin, kalian dorong aja. Nah, jadi deh. Tuh, udah jadi tuh. Nah, ini kalian lakuin ke dioda-dioda lainnya. Jadi, dilakuin 12 kali. Soalnya keyboard ini kan ada 12 key nih. Terus tadi pas kalian masang ini, masang diodanya, jangan sampai diodanya orientasinya kebalik ya. Kalau misalnya kebalik nanti bakal nggak keregister. Terus untuk masang diodanya, kalau kalian udah bengkokin gitu, cuma tinggal di slide ini aja tuh. Ntar jadi, aduh, nggak fokus lagi dia. Nah, ntar dia langsung masuk kayak gitu tuh. Nah, bagian bawahnya kan kayak gini nih, kayak jabrik gini. Ini cukup mengganggu, jadinya kalian kalau misal jabrik ini, ditarik kayak begini. Nah, ke dua sisi yang beda, jadi misalnya kanan kiri atau depan belakang gitu. Jangan ke satu sisi doang. Kalau misalnya kalian cuma ke satu sisi, nanti tuh dianya bakal kayak gampang otek-otek dan kemungkinan bisa lepas atau malah makin bengkok. Oke, sekarang bakal gue fast forward aja ya sampai ke gue selesai masang diodanya. Nah, gue lupa sebutin di bagian matanya ini kan nggak ada markingnya tuh, yang mana yang hitam, yang mana yang enggak. Jadi yang dioda, yang sisi hitamnya ini ke yang bagian kotak. Terus yang nggak ada hitamnya itu ngarah yang ke bulat di padnya. Tinggal dimasukin. Ini orientasi yang bener buat di keyboard ini. Oke, setelah sudah dipasang semua. Nah oke, sekarang setelah dipasang semua, bagian belakangnya kayak gini,
kita tinggal solder. Oke, sekarang untuk bagian nyolder. Nyolder standar kayak biasa, nggak ada beda-bedanya. Ini untuk padnya sedikit lebih kecil dibandingin buat switch. Aduh, nyangkut kabelnya. Nah, dan ya nyolder aja, nggak ada masalah. Cuma tinggal ditempel, terus dialirin deh. Kalau untuk dioda, ini kalian bisa solder di kedua sisi. Mau di depan atau di belakang sama saja. Kalau gue biasanya di bagian belakangnya aja. Tapi kalau ntar di bagian depannya agak susah. Kan kakinya masih panjang-panjang tuh. Gampang miss. Kalau nggak miss jadi berantakan. Kalau misalnya kayak begini nih, biasa sih gue lebih rapih kalau kayak gini. Duh, gatel. Ini dioda cuma 12 piece, makanya cepet banget nyoldernya. Nggak usah terlalu khawatir juga. Ini nyoldernya sangat mudah ya. Semudah switch, nggak ada challenge-nya yang ini. Soalnya dia true hole, bukan SMD. Oke, apakah ada yang miss? Dan jawabannya tidak, sudah kesolder semua. Oke, asal kalian bisa lihat, udah kesolder semuanya. Dan next step-nya adalah kalian ngambil ini nih, tweezers atau pliers. Eh, ini kan kakinya panjang-panjang nih. Nah, ini kalian lurusin dulu nih yang tadi kalian bengkokin. Ini kan sekarang udah apa namanya? Udah nempel nih. Jadi kalian kalau mau bengkok-bengkokin kayak gini lagi dilurusin, ini udah aman. Diodanya nggak bakal rontok atau kemana-mana lagi. Soalnya dia sudah disolder. Nah, itu agak terlalu bawah tuh. Ini juga nih. Nah, ini kan udah jabrik semua nih kecuali satu, soalnya pendek. Kalian cuma tinggal potong deh. Tuh, snip-snip. Terus potongnya juga agak hati-hati ya, jangan sebisa mungkin sih PCB-nya jangan kenapa-napa. Kalau misalnya kalian motong terus bagian tajamnya kena PCB ntar kayak gini nih, lecet jadinya. Kalau kalian motong ini juga kalau nggak punya eye protection agak hati-hati ya. Kadang-kadang dia bisa terbang. Lupa gue sebutin tuh terbang tuh. Udah selesai. Ini sebenarnya habis dipotong gini kan ada tajam-tajam gini nih. Ini sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya kalian pengen rapihin, ini rapihinnya gampang. Kalian cuma tinggal ngambil solder, terus dikasih aja nih. Tuh, digituin deh. Ntar dia bakal hasilnya lebih rapi. Kayak anggapannya di reflow aja, tapi nggak di reflow juga sih, cuma dipanasin doang. Biar bentuknya lebih cakep aja. Cuman itu purely aesthetic reasons dan nggak ada hubungannya dengan fungsionalitas, jadi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya kalian lihat kayak gini nih, ini dia nggak kayak jabrik-jabrik atau tinggi-tinggi banget. Jadinya dia nggak bakal nabrak sama case atau nabrak sama switch. Oke, setelah dioda selesai kita pasang, sekarang waktunya untuk pasang Pro Micro. Untuk Pro Micro jangan sampai kebalik, soalnya di soldernya mungkin cukup cukup sulit untuk beberapa orang. Jadinya kalian harus samain nih. Jadi di bagian sini ada tulisannya tuh. Bagian paling atas itu yang ngadep USB, dia jidatnya lebih lebar. Ini ada tulisan, ada raw, TX0, ground, D2, reset, ground, VCC, ground. Ini adalah bagian yang atasnya, artinya yang ada apa namanya USB-nya. Dan untuk USB-nya ngadep ke arah PCB kayak begini. Jadi bagian komponennya itu dia itu ngarah. Jadi bagian komponennya itu ngarah ke dalam PCB-nya. Kayak gini nih nanti. Jadi yang bagian komponen nggak kayak expose. Oke.
Sekarang kita pasang dulu headernya, bisa dibuat hot swap pro mikronya atau enggak, tapi untuk yang ini kebenaran gue bakal bikin non hot swap. Jadi kalian header biasanya ini, yang pendeknya ini kalian masukin ke arah PCB. Tadi header gue satu lagi mana? Nah, ini header satu lagi. Nah, ditaruh kayak gini nih. Tes. Nah, ditaruh kayak begini. Terus kalian buat line-nya pakai yang Pro Micro. Pro Micro-nya dimasukin aja. Nggak usah disolder. Nah, kayak begini. Kalau kalian udah masukin Pro Micro kayak gini, headernya itu ntar pas kalian solder, dia tuh nggak bakal mencong-mencong. Soalnya kalau misalnya dia mencong-mencong, pas kalian nanti solder Pro Micro-nya, itu nanti sebenarnya bukan solder sih. Pas kalian masukin Pro Micro-nya, dia itu ntar bakal susah dimasukin. Yang ada malah ngebikin jalurnya lecet. Yang gue biasa lakukan kalau misalnya kayak begini adalah dipasangin tape. Nah, tape yang gue pakai biasanya electrical tape, dan electrical tape ini biarin sebenarnya biarin Pro Micro-nya nggak kemana-mana aja sih pas kalian lagi nyolder gitu, soalnya kan cukup cukup apa goyang-goyang kan. Sebentar, ini kayaknya kepanjangan, segini aja nih. Sebenarnya ini fungsinya itu cuma buat fiksasi, jadi nggak sepenting itu sih kalau kalian mau pakai lakban biasa atau mau pakai tape yang lain juga nggak apa-apa. Ini cuma sementara doang sambil nyolder headernya, biarin dia nggak goyang kemana-mana. Nah, udah nggak goyang kemana-mana, bisa kita mulai solder. Untuk header, yang gue saranin adalah solder di bagian paling atasnya dulu aja, dan di bagian paling bawah. Nah, kalau kalian udah solder bagian atas dan paling bawahnya itu kalian nggak usah terlalu khawatir dengan pin yang lainnya, soalnya dia udah bakal lurus anggapannya. Ini kalau pakai header ya, kalau pakai hot swap socket beda lagi. Nah, udah selesai dipasang headernya yang ujung-ujungnya. Sekarang kita bisa lepas dia punya apa namanya tape yang tadi gue pasang. Ups. Dah, udah dilepas, Pro Micro udah dilepas. Nah, dia nggak bisa goyang kemana-mana nih, gara-gara kita udah solder ujung-ujungnya. Dan yang pin lainnya bakal nyatu. Kayak nggak nyatu sih, kayak ikut ngegerak, soalnya kan dia ada bagian plastiknya yang nahan. Oke, sekarang kita solder dulu bagian headernya. Ini mungkin sedikit susah ya untuk nyoldernya, soalnya kecil. Kalau kalian pakai tip yang bawaan gini, mungkin agak susah. Terus yang gue biasa suka sih sebenarnya pakai tip kayak yang ukuran normal, terus untuk timahnya ukuran 0,6. Tapi kebenaran gue sekarang ada 0,8 dan masih bisa-bisa aja sebenarnya sih. Oke, sekarang semua kaki headernya udah disolder. Ini boleh rapih, boleh nggak rapih. Kayak yang sekarang gue lakuin adalah contoh yang nggak begitu rapih, dan sebenarnya ini bukan masalah sih. Soalnya ya nggak kelihatan juga. Terus nggak ada benefitnya kalau ini mau rapi. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke masang switch. Soalnya kan ini udah disolder nih. Dan kalau misalnya kalian bakal nanya, soalnya mungkin ada yang bakal nanya, kenapa gue nggak langsung solder Pro Micro-nya? Soalnya, duh, nah, soalnya kalau misalnya Pro Micro-nya udah gue solder, dia kan kayak gini nih, ketutupan dong, gue nggak bisa masang switch. Switch bisa dipasang, cuman nggak bisa disolder dong, udah ditutup sama Pro Micro. Nah, ini kalian pastiin jangan lakuin ya, soalnya kesalahan ini cukup membuang waktu. Bisa 5 menit sampai 60 menit buat nggak disolder Pro Micro, tergantung skill kalian aja. Oke, ini udah selesai, tinggal kita pasang switch dan stabilizer. Sebelum itu, gue bakal ngelepas dia punya protective layer dari case-nya.
pakai cutter. Gua nggak ada kuku, jadi gue pakai assistance. Tapi kalau kalian ada kuku, pakai kuku aja. Soalnya kalau pakai cutter ada risk buat lecetin atau nggak damage. Terus sebenarnya pakai apapun selain kuku sih. Kuku juga bisa, cuman risknya lebih rendah. Ini tinggal kalian peel aja deh. Untuk hari ini ya, gue bakal pakai yang case yang bening, soalnya yang ada sisa banyak yang ini. Oke. Sisi sebelahnya juga. Buat yang apa? Kayak giginya gitu yang dekat stabilizer ini agak hati-hati ya, dia gampang patah. Jadi kalian pas motongnya, pas kalian lepasnya sedikit lebih gentle aja. Toh juga susah buat dapat satisfying pull kalau pakai yang plate kayak begini. Oke, tadi nggak sengaja ke stop recording. Uh, Oke, yang bagian layer satu lagi juga sama. Ini kalau kalian mau dapat satisfying pull jauh lebih gampang tuh. Asik. Tuh, clean. Bagian sisi sampingnya juga nih. Nah, di beberapa unit kalian mungkin dekat screw hole-nya agak lebih tipis atau lebih scuff dibanding yang lainnya. Itu cukup normal, soalnya ini gue pakai case-nya setipis mungkin lah anggapannya. Biarin masih berbentuk kayak begini dan bentuknya nggak terganggu anggapannya. Oke, untuk case daripada kotor kita singkirin dulu, kita ambil plate-nya dulu aja nih. Sebelum kalian pasang plate, bisa dipasang dulu stabilizernya. Seperti biasa, bolongan lebih gede buat yang cantolannya ini, yang buat clipnya atau buat screw innya di bagian yang lebih kecil. Untuk yang ini nggak gue tuning, soalnya gue males, dan ini bukan buat gue, dan ya males aja sih. Oke, jadi kayak begini ukurannya, dan untuk stabilizernya udah nempel ya, jadi dia nggak bisa kemana-mana juga. Dan untuk cutoutnya ini emang stabilizernya kebuka, soalnya dia pakai plate 3 mm. Oke, sekarang tinggal pasang switch. Kalau gue pribadi untuk build yang ini, gue lebih suka pasang switchnya terlebih dahulu, soalnya agak keras pasangnya. Gue bikin biarin switchnya bisa ngeklip ke plate-nya, jadinya ukuran bolongannya lebih kecil dibandingin yang biasa. Tapi masih nggak susah kok masukinnya. Risk buat patahnya nggak tinggi. Kalian membutuhkan 12 switch, dan untuk 12 switch tersebut bebas mau pakai apapun. Dia bisa support 5 pin di PCB ini, dan hanya support MX ya. Jadi untuk yang mau pakai Alps atau lainnya nggak bisa. Ya, keangkat. Nah, satu lagi orientasinya naik. Ini orientasinya dipastiin sesuai sama apa yang ada di PCB. Jadi pas kalian masukin aman. Terus kakinya juga dipastiin masih lurus semua ya. Udah deh, pas kalian masukin langsung lurus semua dan nggak ada masalah gimana pun. Asik. Terus tinggal kalian balik PCB-nya. Terus disolder lagi deh. Untuk nyolder pin switch juga cukup normal, standar kayak cara nyolder switch lainnya, nggak ada aneh-aneh dan nggak ada yang susah. Untuk susah mungkin ada nih di bagian dekat headernya, dia saking dekatnya sama header, jadi kalian harus agak hati-hati kalau nggak mau ngebakar plastik. Oke, sudah tersolder semua kecuali di bagian yang ada stabilizer. Ini gara-gara dia key-nya panjang, gue harus nyolong keycap sebentar. Oke, gue udah nyolong keycap, tinggal dipasang dulu, biarin dia nempel sih anggapannya. Ini kan gara-gara gue pakai 3 pin ya. Kalau kalian pakai 5 pin tinggal dipasang juga nggak apa-apa.
Oke, untuk solder-menyoldernya masih belum selesai. Satu hal lagi untuk disolder, yaitu Pro Micro-nya. Untuk Pro Micro setelah switch semuanya disolder, baru kalian boleh solder Pro Micro-nya. Ingat dibaca dulu untuk tulisannya di mana, sama disesuaikan sama di Pro Micro-nya. Kalau untuk yang example ini bakal USB-nya tuh bakal ngadep ke arah PCB. Kayak begini. Untuk kakinya panjang, nggak apa-apa. Nanti kita bakal potong setelah saya disolder. Dan sekarang kita akan nyolder lagi pinnya. Seperti tadi yang gue bilang, gue lebih suka pakai yang timah 0,6 kalau buat nyolder ini. Tapi 0,85 juga masih bisa. Terus untuk Pro Micro, saran gue adalah suhunya jangan super tinggi kayak yang gue lagi lakuin sekarang. Abis itu juga jangan terlalu lama kontaknya, soalnya PCB Pro Micro dan padnya itu gampang lepas dan gampang rusak. Jadi sedikit lebih hati-hati aja dibandingin PCB yang lainnya. Nah, yang kalian harus hati-hati kalau nyolder Pro Micro pakai tip yang agak gede kayak gue pakai sekarang adalah di kayak gini nih. Aduh, nggak fokus dia. Nah, kalian bisa ngeliat nih di pin ke-4 dan 5 itu nyatu kan tuh. Hello, kamera tolong fokus. Nah, dia nyatu kan. Ini sebisa mungkin kalian bikin nggak nyatu. Jadi kalau tipnya yang gede atau misalnya pakai ujung bukan ujung, kalau pakai timahnya yang gede atau tip solder yang gede ada risk lebih tinggi buat timahnya ngebikin short. Kalau misalnya ada short kayak begitu, kalian bisa bersihin pakai desoldering pump. Kalau contoh gue sekarang, gue pakai Good GS100. Ini sangat kuat untuk segala hal. Masih manual dan ukurannya super jumbo. Oke, tinggal ditempel dekat sini, sedot deh. Nah, ini gara-gara di soldering pumpnya kuat, langsung bersih. Jadi disolder ulang. Nah, setelah selesai, ada satu yang berantakan tapi nggak apa-apa. Setelah selesai, kalian tinggal potong pinnya. Nah, untuk motong ini agak bahaya. Jadi kalau kalian dekat monitor bisa tutupin dulu, takutnya lecet atau dekat barang-barang yang lain. Terus kalian kalau nggak pakai kacamata juga diharapkan pakai eye protection, soalnya ini bakal terbang. Nggak kayak dioda. Yang ini bakal terbang. Gue sukanya ngarahin ke bawah atau ngarahin ke tong sampah. Biasanya itu kayak bagian arah paling aman gitu. Ya kalian bisa kedengeran juga deh tuh di mic gue. Nih. Aduh. Au. Nah, kalau udah selesai, nggak usah terlalu rata nggak apa-apa. Sebenarnya cuma estetik sih. Ini kan bekasnya jadi agak berantakan tuh ya. Ini kalau kalian mau bersihin bisa dirapihin ya, tinggal pakai iron kalian, dikasih kontak gini aja nih. Nanti bentuknya bakal improve banget. Dari bentuknya jabrik-jabrik itu bisa bikin jadi kuncup. Tapi hal ini hanya untuk visual. Jadi kalau nggak mau dilakuin nggak apa-apa, kalau mau dilakuin nggak apa-apa juga. Nggak ada salahnya kalau nggak mau dilakuin. Oh, dia nge-short tadi timahnya. Oh, dari pin yang lain. Apa ntar gue beresin. Oke. Oke, semuanya udah aman ini. Tinggal
kalian tes aja, dicolokin ke micro USB sebentar. Kalau misalnya udah selesai, tinggal kalian colokin USB aja. Terus tinggal dicek apakah dia ke-detect atau enggak. Nah, kebenaran gue punya ini langsung ke-detect, tulisannya SOS. Soalnya udah gue flash. Terus tinggal kalian tes deh dipencet-pencet kayak gimana. Untuk konfigurasi standarnya itu dia kayak numpad biasa. Jadinya kalau kalian mau ubah untuk konfigurasinya, bisa menggunakan VIA. Untuk firmware-nya udah gue taruh di deskripsi juga pakai Google Drive link. Dan untuk cara nge-flash-nya juga udah gue ajarin kan tadi pas di awal-awal. Jadinya sebenarnya gitu aja sih, cuma nge-build-nya. Itu udah selesai, sekarang tinggal pasang case-nya. Untuk masang case, kalian hanya membutuhkan obeng. Mau obeng kecil nggak apa-apa, obeng gede nggak apa-apa. Yang penting obeng plus. Habis itu kalian, gue lebih suka mulai dari bawah sih sebenarnya. Ya agak berantakan, ntar gue bersihin nggak apa-apa. Jadi kan kayak gini nih case-nya. Masukin skrupnya dulu aja dari bawah semuanya. Nah, ini skrup dimasukin semuanya di 4 sisi. Oke. Habis itu tinggal ditahan satu bagiannya, terus diputerin dia punya spacer. Ini kalian sebenarnya kalau buat muterin spacer ini pakai jari aja nggak apa-apa. Ditahan pakai jari semuanya. Ini yang penting cukup cukup ketat aja, nggak usah sampai super duper ketat. Soalnya nggak ada bedanya juga sih. Bedanya kalau kalian super ketat bakal pecah akriliknya. Nih, gue cuma pegang pakai tangan semuanya. Tada, selesai. Oh, ini bautnya gue kurang masukin satu. Oke. Terus kalian taruh di bagian atasnya kayak begini. Bagian apa namanya? Dia punya case topnya, plate-nya itu. Terus skrupnya tinggal dimasuk-masukin aja. Oh, yang ini nggak kurang satu, tadi jatuh. Cuma tinggal kalian kencengin, habis itu anggap udah gue pasang satu lagi, tapi ntar gue bakal pasang kok. Terus udah deh, selesai. Tinggal dipasang keycapnya. Dari bawah kelihatannya seperti ini. Tergantung untuk bottom case-nya kalian pakai warna apa, dan untuk plate tergantung pakai warna apa. Terus untuk kaki Pro Micro-nya tadi udah gue bilang harus dipotong, biarin dia muat, maaf overexposed. Biarin dia muat, soalnya ini clearance-nya cukup rendah pakai 10 mm spacernya. Dan begitu aja sih untuk rakit dashboard, nggak susah. Dan ya, gue harap kalian bisa memahami videonya dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan tentang barang ini atau cara ngerakitnya yang kalian ada bagian bingungnya, tinggal ditanya aja di komen di bawah. Kalau misalnya udah gue jelasin dan kalian nanya, kemungkinan besar gue nggak bakal jawab. Oh, gue lupa sesuatu. Rubber feet. Untuk rubber feet, gue sukanya taruhnya di dekat iniannya nih, dekat apa? Skrupnya. Di 4 sisi ini aja. Di bagian dekat 2 U-nya ini kalian gak usah pasangin, nggak apa-apa. Udah deh, kalau udah ada rubber feet, kalian gerakinnya susah nih. Tuh. Tuh gerak, sampai gue punya dashmat malah gerak. Udah deh, selesai. Untuk dashboard ngerakitnya begini aja. Nggak susah. Dan ini bagus kalau kalian mau buat latihan nyolder barang kecil-kecil. Dan barangnya bisa jadi pajangan juga tuh. Lucu. Oke, videonya sampai sini aja. Thank you sudah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten gue. Kedepannya masih bakal ada stream lagi dan video review seperti biasanya. Thank you. Goodbye.